Pada saat ini, Jie Ming tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dapat meluangkan waktu untuk mendukung Qin Yichen dalam 3 perang besar barusan. Dan sekarang mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang dapat memblokir pembantaian semua pihak sebelumnya. Hanya dalam beberapa napas, Qin Yichen melintas di belakang Wu Haoyu dan Heaven Clan Heaven Immortal. Setelah teknik pedang, tengkorak besar surga klan surga abadi memercikkan kabut darah ke udara. Qin Yichen berbalik dan tersenyum. Wajah Junyi berlumuran darah. Tidak hanya dia tidak menunjukkan kecerdasannya, tetapi dia juga menunjukkan keberaniannya. Wu Haoyu terpesona. Meskipun bantuan Sein Wudan membantu, Heaven Immortal dari komunitas tadi telah jatuh ke dalam kerugian. Tetapi dia mengakui bahwa bahkan jika dia tidak ingin melakukannya segera, bahkan pisau itu. Terlebih lagi, saya telah terjebak dalam roh abadi di sekitar Qin Yichen, tetapi saya belum benar-benar menembaknya. Yichen, kamu baik-baik saja. Wu Haoyu tidak percaya bahwa status Qin Yichen saat ini hampir mencapai puncaknya, atau dia tidak dapat membayangkan yang pertama masih muncul di depannya. Qin Yichen tidak banyak bicara, tapi senyum kecil di sudut mulutnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kamu baru saja, Wu Haoyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Qin Yichen tersenyum, ini bukan waktunya untuk mengatakan ini. Wu Haoyu juga merenungkan bahwa, bagaimanapun, kembalinya Qin Yichen ke kehidupan hanyalah hal besar baginya. Pergi dan dukung jubah kuil Wushuang. Wu Haoyu juga seorang panglima tertinggi, dan penilaiannya di medan perang sangat canggih. Dia tahu bahwa pertempuran memperebutkan kuil Wushuang adalah fokusnya. Hanya dengan mengalahkan Blood Hades, barulah bisa diubah menjadi pisau tajam dan langsung ditusukkan ke jantung musuh. Setelah mengangguk, Qin Yichen terbang menjauh. Dan saat ini, dia tidak lagi dengan sengaja menghindari orang lain, tetapi menghancurkannya. Sepanjang kedua sisi yang bertemu satu sama lain, keduanya agresif, bekerja sama dengan jubah yang sama, dan mengambil level pertama musuh. Ini juga penyebab kebingungan dalam kekuatan pertempuran pilar klan dunia. Pertarungan asli antara kedua belah pihak berimbang, tetapi penampilan Qin Yichen dapat langsung merusak keseimbangan ini. Bahkan jika surga abadi dari 3 dunia perang utama berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dengan dukungan Qin Yichen, kemenangan dan kekalahan akan segera dibatalkan. Qin Yichen saat ini seperti pisau tajam, merobek pasukan klan, memanen kehidupan kekuatan pertempuran tingkat menengah klan, menyebarkan ketakutan. Untuk sesaat, siluet Qin Yichen, seolah-olah asura hidup kembali. Kemanapun dia pergi, semua orang di dunia dikalahkan. Bahkan Jie Ming dengan jelas melihat bahwa saat ini, banyak dari Yang Mulia memperhatikan bahwa Qin Yichen akan lewat sendiri. Jadi, dia mundur lebih awal. Kekuatan anak itu, tidak mungkin untuk membunuh mantra ungu. Jie Ming percaya pada penilaiannya sendiri, dan kekuatan yang ditampilkan Qin Yichen memang sama. Tapi, tidak mungkin untuk membunuh Zimei, dan mudah untuk bergabung dengan jubah yang sama untuk memotong dan membunuh Immortal Heaven Immortalnya. Dalam beberapa saat, ada kekuatan pertempuran tingkat Master Domain Digital, yang telah jatuh karena Qin Yichen. Sakit kepala terbesar bagi dunia adalah bahwa Junsin telah kalah. Jie Ming ingin mencoba membalikkan keadaan sendiri, tetapi semakin mustahil bagi Qin Yichen untuk memamerkan kekuatan pesona ungu. Dia menjadi semakin takut bahwa akan ada penyergapan di belakangnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan dan bakat bawaan Jie Ming. Tetapi cara yang sengit dan orang berpangkat tinggi, semakin ragu dan curiga. Bertarunglah dengan cara ini. Ayo, aku khawatir kita akan kalah. Jie Ming mengertakkan gigi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat memiliki pengaruh yang begitu besar dalam perang seperti itu. Bahkan jika dia mengambil gambarnya sendiri, dia takut akan sulit memainkan peran Qin Yichen. Meski masih ada selisih, jangan lupa Zhang Jinrong belum bergerak. Tepat pada saat ini, Qin Yichen telah tiba di medan perang mengapit tempat kuil Wushuang dan istana Sueming bertempur. Qin saudara, kembalinya Qin Yichen telah menghidupkan kembali Luli dan yang lainnya. Untuk beberapa alasan, yang pertama sekarang tampaknya menjadi tulang punggung medan perang. Mungkin tidak demikian, tetapi fakta bahwa musuh ditakuti berulang kali dapat menjadikan Qin Yichen sebagai tulang punggung perang ini. Gengsi terbunuh. Qin Yichen datang ke sini, berjalan di atas mayat Jie Powerhouse. Wen Zong, Zhao Yang, Wang Lun, Su Guan, Jie Ge, Du Lao, Xiang Hai, dan mantra ungu. Ini adalah alasan mengapa Qin Yichen telah lulus dan Jie Powerhouse takut untuk menghindarinya. Senior Lu, aku akan membantumu. Saat berbicara, Qin Yichen telah berkomitmen untuk bertarung. Dan corak kompleks pembangkit tenaga darah yang dia mainkan telah sedikit berubah. Tetapi dia tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Dengan kata lain, Qin Yichen tidak berniat memindahkannya. Karena dia berurusan dengan orang ini di permukaan, dia sebenarnya memperhatikan pertempuran antara Lei Gongming. Dia bisa melihat bahwa kerugian Lei Gongming dan yang lainnya tidak sepele, dan bahkan saling menyakiti, seolah-olah mereka terluka oleh teknik abadi yang lain. Berdasarkan pengalaman pertempuran Qin Yichen yang kaya hari ini,
dapat segera disimpulkan bahwa ini harus menjadi keinginan Lei Gongming untuk mendukung dirinya sendiri dan ingin menggunakan teknik abadi untuk memaksa lawan kembali. Tetapi Ji Feng tidak akan membiarkannya berhasil. Jadi pertempuran antara dua sisi baru saja pecah. Menilai dari sisa-sisa selokan yang disapu oleh Xian Wei, memang demikian adanya. Tapi sekarang Lei Gongming lega. Dia sedang terburu-buru untuk mendukung Qin Yichen sekarang. Tetapi saat ini, dia sedang terburu-buru. Terburu-buru, akan ada titik lemah. Dan Lei Gongming tahu bahwa selama dia menunda cukup waktu, dia dapat menunjukkan panggung kepada Qin Yichen. Namun, pada saat ini, transmisi suara yang terdengar di hatiku mengejutkan Lei Gongming. Lei Lao, kamu dan aku telah bergabung dengan Qiu Senior. Bisakah kamu membunuh seorang ahli dalam Blood Hades? Lei Gongming terkejut. Dia juga bisa melihat bahwa Qin Yichen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Zimei sendirian. Meski penuh kecurigaan, di medan perang, Lei Gongming tidak akan terganggu oleh hal ini. Dan bahkan setelah perang, dia tidak akan banyak bicara. Tetapi saat ini ketika mendengar kata-kata Qin Yichen, Lei Gongming merasa bahwa yang pertama gila. Tahukah Anda, wanita tua ini dan Jie Feng bisa bertarung sekarang tanpa jatuh ke angin. Kekuatannya bisa dibayangkan. Tidak sulit untuk melukai lawan. Tetapi kedua belah pihak jelas keberatan sekarang, bahwa situasinya jauh dari baik, dan keduanya telah menarik kartu. Seperti untuk mengambil nyawanya, Lei Gongming banyak berpikir, tetapi dia tidak punya pilihan. Bahkan saat ini, Lei Gongming berkata dengan cemas, Yichen, jangan impulsif, kedua anjing elang ini tidak mudah. Dia benar-benar takut dengan dorongan Qin Yichen, dan akhirnya ditangkap oleh Jie Feng untuk membunuhnya secara langsung dengan teknik abadi. Dan jika Jie Feng bersedia menggunakan trik membunuh, itu memang mungkin. Namun, Qin Yichen tidak impulsif, tetapi sangat tenang. Lei Lao, kamu dan senior Qiu menggunakan teknik abadi untuk mengepung salah satu dari mereka pada saat yang bersamaan. Seberapa percaya diri Anda untuk meninggalkannya? Lei Gongming berkata dalam hati, jika dia dan Qiu 10.000 yun bergabung, setidaknya 50% dapat dipastikan. Ini sudah pantas untuk dicoba. Tapi masalahnya adalah, mereka mengepung bersama, dan orang lain tidak mau menonton, yang tidak realistis. Tapi kata-kata Qin Yichen selanjutnya membuat hati Lei Gongming tergerak. Jika itu kotak pedang Qingyang dan Ziyun, haruskah aku bisa menunda? Lei Gongming bergerak. Kotak pedang Qingyang dan Ziyun bersama. Itu memang bisa dilakukan. Tapi yang tidak dia duga adalah Qin Yichen masih memiliki kotak pedang Qingyang. Kartu hall terkuat ini tidak berguna, dan Zimei mati.